Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa cukup. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan semangat. Pada pagi hari ini, Bu Sinta Febiana SPD selaku pengampu pendidikan kewarganegaraan kelas 7AB dan ada beliau Bu Murniningsih SPD selaku pengampu pendidikan kewarganegaraan kelas 7 CD 8 dan 9 ABCD akan menyampaikan bedah materi PPKN kelas 7 SMP Negeri 3 Turi. Ada kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar ini 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 3.1.1 yaitu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Nanti dicari di Google, nanti dicari di buku, dibaca-baca. Pertemuan berikutnya kita membahas materi itu. Nah, 3.1.3 yaitu mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Nah, 4.1 itu keterampilan prakteknya kalian bagaimana nanti itu ada melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, 4.1.4 menyajikan praktek kewarganegaraan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Ada lagi 3.2 aspek pengetahuan, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Norma itu adalah aturan. Nanti dicari lagi di Google atau di buku apa itu norma. Besok pertemuan yang selanjutnya kita membahas itu semua. Yang 3.2.1 mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Norma ada norma kesusilaan, ada norma agama, dan norma lain-lain. Sambil kalian baca ya, sambil menyimak buku. Nah, 3.2.3 menunjukkan perilaku sesuai norma. Yang di sini ada 4.2 keterampilan yaitu berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang selanjutnya ada 4.4.2 yaitu menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ada 3.3 yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3.3.1 ada mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam sidang kedua BPUPKI. Ada di sini 3.3.3 yaitu mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang 4.3 itu keterampilan lagi itu mendemonstrasikan proses kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4.3.2 yaitu menyajikan laporan hasil telaah arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, ada materi di sini, materi itu yang
Pertama tadi, ini secara garis besarnya saja ya, tidak semuanya saya sebutkan di sini, karena besok kita akan mempelajari lagi. Nah, ada proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita nanti bisa mempelajari sejarah perumusannya, bagaimana pembentukan BPUPKI-nya, seperti itu contohnya. Dan ada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ada banyak sekali yang harus kita pelajari. Selanjutnya ada kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gitu. Nah, di sini ada cara penilaian atau rencana penilaian ya. Ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan 3.1, terus ada penilaian keterampilan 4.1 seperti itu dan selanjutnya. Sini ada ujian tertulis dan ujian praktek. Penilaian ini juga mencakup aspek sosial. Aspek sosial, semisalnya kalian itu disiplin, patuh terhadap tata tertib sekolah, itu termasuk disiplin. Mengumpulkan tugas sesuai tepat waktu, jika ada tugas nanti dari Bu Guru, Pak Guru, kalian kerjakan. Nanti selesaikan tepat waktunya, kumpulkan tepat waktunya. Seperti itu. Tanggung jawab, kalian mempunyai rasa tanggung jawab. Jika kalian diberikan tugas, kalian segera menyelesaikan tugas itu dengan baik. Jangan hanya menyontek temannya. Oke. Nah, sekarang ada aspek spiritual. Aspek spiritual itu berhubungan dengan agama, ibadah. Misal berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ada menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, seperti itu. Memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Dan semua rencana penilaian ini nanti rata-rata KKM harus 71. Kalian harus berusaha lebih dari KKM 71 juga ya, jangan hanya mentok 71. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum pembelajaran ini ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bye-bye. Sampai jumpa.